Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat suhu kita, guru kita bersama, Bapak Muji Santosa, Direktur Muji Santosa Training and Consulting. Yang kami hormati Pak Fani Dua dari Kementerian PUPR sebagai narasumber kita pada siang sore hari ini. Bapak Ibu anggota MSPC kelas khusus peserta webinar pada siang hari ini. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat taufik dan hidayahnya sehingga pada siang sore hari ini kita bisa berkumpul bersama secara online dalam webinar siang hari ini dengan moderator Pak Fani yang pada kesempatan kali ini membawakan materi klarifikasi dan negosiasi untuk konsultansi konstruksi. Salawat serta salam, marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Terima doa semoga kita termasuk golongan umatnya yang mendapatkan syafaat beliau baik di dunia maupun di yaumil akhir nanti. Amin. Allahumma amin. Baik Bapak Ibu, sebelum webinar dimulai akan kami bacakan dulu untuk tata tertibnya. Seperti biasa, webinar terbagi jadi dua sesi. Sesi pertama adalah penyampaian materi oleh narasumber selama 45 menit, kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab yang akan dibantu oleh moderator. Dan peserta yang akan mengajukan pertanyaan silakan klik tombol raise hand. Jadi kita utamakan yang raise hand dulu. Untuk yang bertanya di chat kami jawab nanti kalau memungkinkan, masih ada waktu untuk menjawab yang di chat. Kemudian link post test sebagai bukti kehadiran akan disampaikan setelah narasumber selesai menyampaikan materi. Jadi selesai materi baru link post testnya disampaikan. Untuk kesempatan kali ini kami sampaikan kembali bahwa post test nilai benar 1 sampai dengan 7 itu sertifikatnya webinar, 8 sampai dengan 10 sertifikatnya workshop. Sertifikat paling cepat bisa di-download 2 kali 24 jam setelah kegiatan selesai. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa bersama sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Semoga acara kita di kesempatan kali ini berjalan tanpa ada halangan atau rintangan apapun. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, dipersilakan. Dan mohon izin untuk narasumber sepintas saja, Pak Fani Dua adalah dari Kementerian PUPR. Beliau jabatan sekarang Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kepulauan Riau, Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR. Lebih lanjutnya nanti bisa dibaca di slide bersama saya dan Pak Fani. Selanjutnya monggo, waktu sepenuhnya saya serahkan ke Pak Fani. Silakan Pak Fani. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Pak Kus atas kesempatan yang diberikan. Yang terhormat Pak Muji, terima kasih banyak seperti biasa sudah ikut diundang untuk berbagi dengan teman-teman semua di sini. Kemudian juga yang kami hormati Bapak Ibu seluruh peserta kegiatan kita pada sore hari ini. Saya langsung izin aja ya, coba langsung share screen. Mudah-mudahan sudah terlihat Pak Kus. Siap, sudah. Sudah ya? Oke, suara juga clear ya? Sudah. Oke, siap. Baik, Bapak Ibu semua, sebagaimana disampaikan Pak Kus tadi, untuk siang atau sore hari ini kita coba berbagi diskusi terkait dengan ketentuan klarifikasi dan negosiasi untuk jasa konsultasi konstruksi ini. Jadi sebagaimana kita ketahui memang dalam aturan PBJ kita saat ini dan dari dulu ya, ada namanya tahapan klarifikasi dan negosiasi. Ini memang agak sedikit berbeda dengan misalkan tender pekerjaan konstruksi, di mana Klarnek ini hanya untuk atau hanya apabila ada satu penyedia jasa yang memasukkan penawaran dan lulus evaluasi. Tapi untuk di konsultan, ini menjadi suatu tahapan yang harus dilaksanakan, mau
entah itu pemenangnya ada 3 ataupun hanya ada 1 pun tetap semua dilakukan namanya klarifikasi dan negosiasi untuk jasa konsultansi konstruksi dalam hal ini. Nah, izin kami menyampaikan terlebih dahulu, yang mungkin Bapak Ibu juga sudah sudah pernah berkenalan dengan kami, tapi untuk teman-teman yang mungkin baru bergabung pada hari ini, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fani Duha, Bapak Ibu semua, kemudian panggilan kami adalah Fani. Saat ini sebagai Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi atau disingkat dengan BP2JK untuk wilayah Kepulauan Riau. Kemudian nomor kontak kami silakan nanti kalau ada hal-hal yang ingin didiskusikan lebih lanjut bisa melalui WhatsApp di 0813 7619 2983. Oke, itu saja mungkin sekilas perkenalan dari kami Bapak Ibu semua. Selanjutnya, nah untuk siang hari ini seperti sebelum-sebelumnya kami mencoba mengelompokkan penjelasan ke dalam 3 outline. Yang pertama adalah mengenai penjelasan umum ya dari klarifikasi dan negosiasi itu apa, kemudian bagaimana klarifikasi untuk aspek teknis dan metode, serta yang terakhir nanti bagaimana klarifikasi untuk aspek biayanya. Jadi 3 hal inilah yang memang dilakukan klarifikasi dari sisi aspek teknisnya, aspek metode, dan aspek biayanya. Oke, kita coba masuk ke yang bagian pertama, Bapak Ibu semua, mengenai klarifikasi dan negosiasi secara aturan. Tadi kami sampaikan memang pelaksanaan proses klarifikasi dan negosiasi ini diatur dalam peraturan Presiden bahwa di pasal 50 menyebutkan misalkan ya ada pelaksanaan pemilihan tender dan seleksi meliputi A sampai H. Memang kalau hanya melihat A sampai H ini dia tidak muncul, ada situ ketentuan terkait dengan klarifikasi dan negosiasi. Jadi ini tahapan yang umum atau yang sama antara tahapan tender dan seleksi, ada pelaksanaan kualifikasi kalau dia melalui PK, kemudian pengumuman sampai dengan ada masa sanggah. Nah, di pasal 50 ayat 3-nya kemudian di situ menyebutkan bahwa pelaksanaan pemilihan sebagaimana pada ayat 1 untuk seleksi jasa konsultasi dilakukan klarifikasi dan negosiasi terhadap penawaran teknis dan biaya setelah masa sanggah selesai. Jadi ketika sudah selesai masa sanggah, tidak ada permasalahan sanggah menyanggah lagi, maka kemudian Pokja akan mengundang si pemenang untuk melakukan tahapan klarifikasi dan negosiasi. Oke, nah, apa tujuan klarifikasi dan negosiasi itu sendiri, Bapak Ibu semua? Jadi di dalam aturan tersebut kemudian juga menjelaskan bahwa klarifikasi dan negosiasi ini untuk memberikan keyakinan ya kepada pengguna jasa, dalam hal ini diwakili oleh Pokja, bahwa substansi teknis, substansi metode, dan substansi biayanya itu sudah sesuai dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan. Ya, kesesuaian antara bobot pekerjaan dengan tenaga ahlinya, kemudian kesesuaian atau kebutuhan dari perangkat pendukung, itu semuanya sudah sejalan untuk mencapai hasil kerja jasa konsultansi yang optimal. Ya. Kemudian yang kedua adalah memperoleh kesepakatan biaya. Ya, jadi bisa saja kemudian terjadi perubahan nilai kontrak ya dari angka yang ditawarkan oleh penyedia jasa dalam dokumen penawaran, kemudian terjadi negosiasi, mungkin harganya lebih rendah, itu dimungkinkan. Ya, tapi jangan lebih tinggi. Kalau menjadi lebih tinggi tentu saja nanti akan menjadi masalah di kemudian hari ini ya. Apalagi kalau kita bicara ini keuangan negara kan, penawaran si penyedia jasa hanya misalkan hanya 1 miliar, kok kemudian kita nego menjadi 1,2 miliar misalkan ya. Namanya nego adalah prinsipnya adalah kalau bisa ya lebih rendah dari yang dia tawarkan kan begitu. Nah, ini 2 hal ini Bapak Ibu semua yang menjadi tujuan dari klarifikasi dan negosiasi. Jadi satu adalah meyakinkan bahwa penyedia jasa itu sudah cukup jelas memahami bagaimana substansi teknis, metodenya, kemudian kesesuaian biayanya, sehingga nanti hasil kerjanya ya diharapkan semuanya sudah bisa menghasilkan pekerjaan yang optimal. Kemudian yang kedua tadi memperoleh kesepakatan biaya. Nah, kita langsung masuk Bapak Ibu semua ke klarifikasi dari aspek teknis dan metodenya. Jadi kalau di dalam aturan kan disebutkan bahwa klarifikasi ini bisa dilakukan terhadap aspek teknis, metode, dan biaya tadi ya. Nah, di aspek teknis dan metode ini itu ada 8
8 lingkup negosiasi, 8 aspek negosiasi lah ya yang perlu kita coba negosiasikan, kita coba klarifikasi, bukan dinegosiasikan kalau bicara aspek teknis ya, tapi diklarifikasi kepada si pemenang tadi, yaitu aspek lingkup dan sasaran jasa konsultasi, kemudian yang kedua metodologi pelaksanaan pekerjaannya seperti apa, kemudian klarifikasi mengenai dukungan atau kualifikasi dari tenaga ahli dan tenaga pendukungnya, kemudian klarifikasi di sisi organisasi pelaksanaannya seperti apa nanti akan melaksanakan pekerjaan, kemudian bagaimana terkait dengan program alih pengetahuan, ya apakah ada rencana untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan alih pengetahuan, kemudian yang ke-6 adalah jadwal pelaksanaan pekerjaannya seperti apa, didukung dengan jadwal penugasan personelnya. Ya, jadi ada jadwal penugasan dari tenaga ahli dan tenaga pendukung, serta yang terakhir adalah fasilitas penunjang apa yang diperlukan atau dibutuhkan atau yang mungkin sudah disediakan oleh PPK untuk membantu penyedia jasa dalam melaksanakan pekerjaan. Nah, terkait dengan yang pertama, Bapak Ibu semua, untuk lingkup dan sasaran jasa konsultasi di sini memang klarifikasi di sini tujuannya lebih kepada kita meyakinkan bahwa si pemenang ini sudah tahu ya, sudah benar-benar memahami pekerjaan apa sih yang nanti harus mereka laksanakan, kemudian outputnya apa yang nanti harus diselesaikan. Ya, jadi jangan sampai karena kan kalau hanya membaca KAK saja, ya takutnya mungkin ada hal-hal yang tidak tertulis dengan jelas di dalam KAK tersebut. Nah, disinilah kemudian Pokja menjelaskan kembali bagaimana lingkup dan sasaran dari pekerjaan yang nantinya akan dilaksanakan. Ya, misalkan terkait dengan pekerjaan perencanaan, perancangan, pekerjaannya seperti apa. Ya. Kemudian outputnya. Nah, output apa saja yang harus disiapkan, diselesaikan oleh si penyedia jasa. Ya, misalkan tadi perencanaan mungkin ada perencanaan teknisnya, ada hasil dari spesifikasi teknisnya, mungkin ada perhitungan terkait dengan komponen dalam negeri atau TKDN-nya dan sebagainya. Itu semua harus bisa diklarifikasi, ya dijelaskan sehingga baik Pokja sudah mengetahui bagaimana nanti si pemenang ini, bagaimana mereka akan bekerja, bagaimana mereka akan menyelesaikan outputnya, dan si pemenang pun paham ya atau memahamilah ya bahwa mereka dituntut untuk melaksanakan pekerjaan dengan lingkup seperti apa. Ya. Nah, makanya pada sebaiknya Bapak Ibu semua pada aspek pada klarifikasi ini, kalau memang Pokja itu merasa perlu, sebaiknya dibantu oleh unsurnya PPK ya yang memahami benar-benar pekerjaannya. Jadi ibaratnya pada saat klarifikasi inilah nanti penyedia jasa dengan si unsurnya si PPK itu bisa menjelaskan secara detail bagaimana lingkup dan sasaran dari pekerjaan yang nanti mau dilaksanakan. Sini ada contoh klarifikasi terkait dengan output rancangan SMKK, ya penerapan dan pengawasan TKDN dan sebagainya. Jadi intinya di sini adalah kita sama-sama yakin ya unsur dari pengguna jasa diwakili oleh Pokja atau tadi ada pendampingan dari unsur PPK itu yakin bahwa si penyedia jasa sudah memahami pekerjaan dan si pemenang juga sudah yakin bahwa mereka sudah benar memahami bagaimana pekerjaan yang nanti akan dilaksanakan di lapangan. Kemudian yang kedua adalah aspek metodologinya Bapak Ibu semua, metodologi pelaksanaan pekerjaan. Nah, di dalam klarifikasi untuk aspek metodologi ini kita lebih mencoba untuk meyakinkan bahwa si pemenang ini mereka sudah punya rencana kerja, rencana metode kerja yang sesuai dengan kebutuhan yang pertama tadi, lingkup dan sasaran pekerjaannya. Ya, jadi nyambung nggak ini antara metode yang dia siapkan itu sesuai dengan lingkup dan bagaimana sasaran pekerjaan nantinya. Ya, misalkan terkait dengan pekerjaan perancangan, ya. Dalam persyaratan mungkin disebutkan menggunakan BIM. Nah, ini bagaimana metode kerja mereka, misalkan terkait dengan penggunaan aplikasinya, ya. Nanti juga diklarifikasi fasilitas komputernya seperti apa, apakah mereka sudah punya atau tidak, ya. Itu semua di sini dilakukan klarifikasi. Jadi kita meyakinkan bahwa si pemenang ini mereka memang sudah menyusun suatu metode pelaksanaan pekerjaan yang nantinya sejalan dengan pekerjaan di lapangan, outputnya yang dihasilkan sesuai dengan
sesuai dengan yang disyaratkan di dalam KAK. Ya, jadi metodologi pelaksanaan pekerjaan juga menjadi salah satu hal yang harus diklarifikasi. Ya, jadi kita cukup punya keyakinan bahwa si TA ini, si tenaga ahli ini atau si penyedia jasa ini mampu loh untuk melaksanakan pekerjaan. Atau di sini mungkin disepakati ya ada metodologi pelaksanaan pekerjaan yang mungkin harus menyesuaikan dengan kondisi lapangan misalnya. Ya. Atau mungkin ada keinginan PPK yang kemarin belum tertulis di KAK, nah di sini dilakukan klarifikasi apakah kemudian bisa dilaksanakan penyesuaian terkait dengan metodologi yang awalnya sudah dibuat oleh konsultan, tetapi kemudian disesuaikan sesuai dengan kebutuhan dari PPK-nya. Kemudian berikutnya adalah klarifikasi terkait dengan kualifikasi tenaga ahli, Bapak Ibu semua. Klarifikasi tenaga ahli, baik itu tenaga ahli yang disyaratkan di dalam KAK maupun ada tenaga pendukungnya, ya, yang kita juga kadang-kadang syaratkan juga di dalam dokumen KAK kita, ya. Nah, di sini tujuannya adalah kita sebagai pengguna jasa telah meyakini bahwa si pemenang ini mereka memang punya kemampuan untuk mendatangkan tenaga ahli dan tenaga pendukung yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan, ya. Termasuk mengklarifikasi jenis pendidikan lama pengalaman, ya, baik itu tenaga ahli maupun tenaga pendukung. Nah, ini kan sering kita temui Bapak Ibu semua ya, kalau di jasa konsultasi ini kan karena menggunakan sistem scoring, sering misalkan kita syaratkan pengalaman yang kita minta di KAK adalah 5 tahun nih, ya, tapi ternyata setelah kita nilai pada saat evaluasi, ternyata pengalaman si TA ini hanya 2 tahun, ya, tapi masih lolos ambang batas nih ternyata jadi pemenang. Nah, ini contoh yang harus kita klarifikasi, ya, kita klarifikasi apakah iya dengan pengalaman yang hanya 2 tahun ini si penyedia jasa itu, si tenaga ahli itu punya kapasitas, kompetensi untuk menyusun misalkan tadi dokumen SMKK, ya, atau menyusun suatu dokumen perancangan misalkan. Nah, mungkin penyedia jasa di sini bisa kemudian menyampaikan bahwa mereka sudah pernah menggunakan tenaga ahli ini di paket lain, ya, dengan hasil seperti ini. Ya, jadi kita di sini mencoba mengklarifikasi hal-hal yang seperti tadi yang ternyata setelah kita evaluasi dia tidak memenuhi kebutuhan dalam KAK, ya. Tadi misalkan lama pengalamannya ternyata tidak memenuhi, ya, atau mungkin pendidikannya yang kurang dari yang disyaratkan, ya. Baik tenaga ahli maupun tenaga pendukung. Nah, tenaga pendukung, terutama tenaga pendukung kan tidak kita evaluasi ya Bapak Ibu semua dalam proses seleksinya. Jadi tenaga pendukung ini mungkin bisa lebih dilakukan klarifikasi yang lebih jelas, ya, apakah si tenaga pendukung ini memang sesuai dengan kebutuhan PPK di dalam KAK, ya. Jadi nanti juga perlu mungkin dijelaskan ya tugas tenaga pendukung ini apa, ya, kemudian bagaimana kemampuan dari si orang yang ditawarkan itu apakah memang sudah memenuhi kompetensinya atau belum. Oke, kemudian berikutnya adalah terkait dengan organisasi pelaksanaan Bapak Ibu semua. Ya, ini kita mencoba mengklarifikasi bagaimana nanti struktur kerjanya si konsultan ini. Ya, karena bagaimanapun dalam suatu pelaksanaan pekerjaan itu ya harus ada organisasinya lah, ya, yang memudahkan hubungan kerja antara PPK dengan penyedia jasa. Ya, kan tidak mungkin PPK kemudian yang harus mengkoordinasikan semua tenaga ahli. Ya, PPK nanti koordinasi dengan siapa ini? Jadi satu pintu, jadi dengan tim leadernya siapa? Kemudian tim leader ini nanti akan didukung oleh tenaga ahli apa saja, ya. Nah, organisasi pelaksanaan ini nanti yang akan diklarifikasi seperti apa, siapa orangnya, dan bagaimana penugasan atau tanggung jawab ya dari masing-masing kaki-kakinya ini, dari struktur engineer-nya tugasnya apa, arsitektur ini tugasnya apa, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya, yang kelima adalah klarifikasi untuk program ahli pengetahuan Bapak Ibu semua. Ini memang mungkin tidak terlalu tidak terlalu umum, tapi kalau di pekerjaan konstruksi itu sudah diatur tuh, misalkan untuk paket 50 miliar itu wajib penyedia jasa kontraktor itu memiliki atau melaksanakan program ahli pengetahuan. Nah, kalau di jasa konsultasi memang belum ada kewajiban seperti itu, tetapi ada kewajiban untuk melakukan ahli pengetahuan ini kalau kita mempekerjakan tenaga ahli asing, tuh, ya, misalkan paketnya ini merupakan paket dari dana pinjaman luar negeri
kemudian di sana disyaratkan ada tenaga ahli asingnya, nah, maka kemudian salah satu hal yang harus diklarifikasi adalah bagaimana nanti pelaksanaan alih pengalaman ya dari tenaga ahli ke tenaga ahli Indonesia ya, bagaimana program kerjanya, ya bagaimana cara penilaiannya nanti dan seterusnya ya, atau mungkin ada kebijakan ya dari apa namanya dari instansi pembina jasa konstruksi daerah, kalau ada jasa konsultan tolong dong ada program pemagangan mahasiswa atau fresh graduate ya, sehingga lulusan sarjana teknik di provinsi setempat itu mereka sudah punya pengalaman untuk bekerja di lapangan. Jadi bisa saja kemudian ada kebijakan seperti itu, maka salah satu hal yang diklarifikasi pada saat proses Kelarnak ini adalah menanyakan atau menyepakati ya bagaimana program alih pengetahuan pemagangan dari mahasiswa atau fresh graduate dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan nantinya. Kemudian Bapak Ibu semua, selanjutnya yang keenam adalah klarifikasi untuk jadwal pelaksanaan pekerjaan, dan ini saya satukan sama jadwal penugasan personel ya. Ini juga menjadi salah satu hal yang penting kita lakukan klarifikasi, karena di sini kita mencoba meyakini bahwa si penyedia jasa itu sudah punya time frame bagaimana mereka melaksanakan pekerjaan, bagaimana mereka menyelesaikan setiap output yang disyaratkan ya, meskipun sudah ada di dalam dokumen penawarannya mereka terkait dengan jadwal, mungkin ini kita klarifikasi lebih detail ya. Kita kaitkan dengan bagaimana mobilisasi personelnya, baik itu tenaga ahli maupun tenaga pendukung ya. Kapan si A ini ada di lokasi akan mulai bertugas, mulai di lokasi pekerjaan, kapan si B ini mereka wajib untuk sudah harus datang di lokasi pekerjaan dan sebagainya. Jadi di sini kita mencoba mensinkronkan antara jadwal pelaksanaan pekerjaan, karena kan bisa juga jadwal pelaksanaan pekerjaan ini sudah berubah, misalkan sebelumnya akan dimulai kontraknya di bulan Januari apa Februari misalkan, tapi ternyata kemudian seleksi kita mundur, maka kan perlu ada penyesuaian jadwal pelaksanaan pekerjaan ya. Bisa juga kemudian pada saat klarifikasi ini disusun kembali jadwal pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kondisi terkini, tapi tetap diyakini dapat kualitas pekerjaannya dapat menghasilkan pekerjaan sesuai dengan output yang diharapkan tadi. Kemudian yang terakhir adalah klarifikasi untuk di sini masih masuk ke masih terkait dengan jadwal penugasan. Salah satu hal yang perlu diklarifikasi juga terkait dengan menanyakan Bapak Ibu semua nih ya, terkait dengan apakah si TA yang ditawarkan itu saat ini masih bekerja di paket lain atau tidak nih. Ya, ini kan sering kejadian, ada tenaga ahli yang ternyata sudah bekerja di 3 atau 4 paket yang lain, yang sudah ada duplikasi pekerjaan. Ya, ini saat ini kami di PUPR sering sering diperiksa nih ya terkait dengan hal ini. Ya, apakah si A ini dia sudah sedang bekerja di paket lain enggak? Ya, dan ada temuan juga akhirnya ya, ada tenaga ahli yang ternyata sudah rangkap pekerjaan di paket-paket yang lain. Nah, memang ada pengaturannya Bapak Ibu semua ya, boleh-boleh saja sebenarnya tenaga ahli itu rangkap pekerjaan di paket lain. Tapi syaratnya adalah kalau kontraknya itu menggunakan kontrak yang lumsum ya. Jadi misalkan saat ini kita ada paket pekerjaan perancangan, kontraknya lumsum, TA-nya Pak Kus misalkan. Ternyata Pak Kus ini sedang bekerja juga di paket perancangan di Kota Jawa Timur misalkan, ya boleh saja asalkan kontraknya adalah kontrak lumsum. Tapi kalau ternyata Pak Kus misalkan di Jawa Timur melaksanakan pekerjaan pengawasan dengan kontrak waktu penugasan, ya tidak bisa karena satunya lumsum, satunya waktu penugasan. Ya, jadi kalau kontraknya waktu penugasan tidak boleh jadwal penugasannya di paket kita dengan paket yang lain itu beririsan atau overlap ya. Tapi kalau kontraknya lumsum, sama-sama kontrak lumsum, boleh saja overlap, tapi maksimal itu paling banyak 3 paket. Nah, di sini kita minta penyedia jasa untuk membuat pernyataan lah ya, membuat surat pernyataan bahwa memang benar si A ini tidak sedang melaksanakan pekerjaan di tempat lain. Ya, jadi ini menjadi pegangan kita nanti kalau kemudian ditemukan si A ini ternyata sudah bekerja di paket lain, ya kita bisa menuntut kepada si penyedia jasa misalkan untuk bagaimana tindak lanjutnya nih ya, apakah mengganti atau seperti apa. Ya, jadi
pada saat klarifikasi aspek teknis ini kita coba tanyakan kembali ya. Meskipun sebenarnya pada saat proses evaluasi ini harusnya sudah ditanyakan nih ya. Jadi kan pada saat akan menetapkan pemenang biasanya kita akan coba klarifikasi dulu ya, apakah tenaga ahlinya ini sedang bekerja di paket lain atau sedang ditawarkan di paket yang lain atau enggak kan gitu. Nah, tapi di sini pada saat klarifikasi kita coba lakukan kembali ya untuk memastikan kembali bahwa si tenaga ahli yang mereka tawarkan itu memang siap untuk bekerja di lapangan, tidak terikat pada paket yang lain, ataupun kalau sedang bekerja di paket lain, boleh saja asalkan nanti pada saat dimulainya pekerjaan kita yang di sana sudah selesai gitu ya. Jadi kembali ke jenis kontraknya, perlu dilihat apakah kontraknya lumsum atau kontraknya waktu penugasan. Nah, kemudian yang terakhir untuk klarifikasi adalah kita mengklarifikasi fasilitas dan penunjang. Ya, di sini dibahaslah ya antara fasilitas yang disediakan oleh pengguna jasa, oleh PPK, kemudian fasilitas yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan itu apa saja. Nah, di sini disepakati lah ya bagaimana kemudian misalkan tadi terkait dengan misalkan perancangannya akan menggunakan BIM ya. Nah, ini siapa nih yang menyiapkan softwarenya? Siapa tahu dari pengguna jasa sudah memiliki aplikasi BIM sendiri untuk melaksanakan pekerjaan ya. Kemudian juga bagaimana persiapan fasilitas kantor ya, atau mungkin kalau pengawasan harus ada sewa rumahnya dan sebagainya. Jadi dilakukan klarifikasi untuk melaksanakan pekerjaan nantinya ya. Karena prinsipnya sebenarnya Bapak Ibu semua kan kontrak ini adalah kerjasama antara PPK dengan penyedia jasa ya. Jadi bagaimana kedua pihak itu bisa saling bekerja sama nih sebenarnya ya, saling bekerja sama untuk bisa melaksanakan pekerjaan ya, bukan PPK itu bukan di atas penyedia jasa ya, bukan juga, tapi sama-sama dalam posisi yang setara untuk melaksanakan kewajiban dalam kontrak, untuk kemudian ya tujuannya pekerjaannya itu bisa sesuai dengan yang disyaratkan. Itu rasanya Bapak Ibu semua bagian kedua mengenai aspek klarifikasi untuk teknis dan metode. Jadi di sini lebih kepada meyakinkan penyedia jasa itu tadi memahami pekerjaan, kemudian mereka sudah punya atau kita sudah meyakini bahwa penyedia jasa itu sudah memiliki perangkat-perangkat untuk mereka bisa sukseslah dalam melaksanakan pekerjaan sampai dengan nanti selesai pekerjaan itu ya. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu semua bagian ketiga terkait dengan klarifikasi di aspek biaya ini. Nah, memang di sini sebenarnya bukan klarifikasi nih, tapi sudah ada negosiasinya lah di sini ya. Sudah ada negosiasi di sisi biayanya. Jadi bukan hanya sekedar mengklarifikasi, tapi kita juga sudah melakukan negosiasi ya terkait dengan biayanya. Nah, pada aspek biaya ini Bapak Ibu semua ada beberapa hal yang secara umum perlu kita lakukan, yaitu kita mengklarifikasi dari biaya langsung personel tenaga ahlinya, kemudian mungkin kita lakukan juga klarifikasi kesesuaian antara rencana kerja dengan jenis pengeluarannya dan volume kegiatan dan jenis pengeluarannya ya. Nah, tapi memang fokusnya pada saat aspek biaya ini adalah kita mencoba mengklarifikasi dan menegosiasi di tenaga ahlinya ya. Ada rincian komponen remunerasi personel tenaga intinya ya. Nah, di sini memang pada saat klarifikasi negosiasi ini penyedia jasa itu diminta untuk menyampaikan ini ya, rincian komponen remunerasi personel. Jadi ini bukan sejak awal, bukan dalam dokumen disampaikan, tapi pada saat klarifikasi kita minta nih ya penyedia jasa untuk menyampaikan rincian. Baik kontraknya waktu penugasan maupun kontraknya lumsum, ini wajib disampaikan ya pada saat klarifikasi negosiasi. Nah, kita ingin melihat apakah si penyedia jasa ini sudah menawarkan remunerasi tenaga ahli itu sudah sesuai dengan standar minimal atau tidak ya. Kalau dibuat standar minimal kan dinyatakan tidak wajar ya. Jadi baik kontraknya waktu penugasan maupun lumsum di sini diminta untuk menyampaikan rincian komponen remunerasi personel dari setiap tenaga ahli yang dia tawarkan dalam dokumen ya. Berapa, bahkan sampai muncul komponen remunerasinya ya, berapa gaji dasarnya, berapa beban biaya sosialnya,
berapa biaya umumnya, berapa keuntungan perusahaannya, sehingga nanti totalnya adalah sekian. Ya, jadi kalau kita bicara remunerasi itu Bapak Ibu semua, komponennya sebenarnya 4 ini ya. Ada keuntungan perusahaan di situ, ada biaya umum di situ, ada biaya sosial di situ juga, dan ada gaji dasar ya di situ juga. Jadi remunerasi ini tidak seluruhnya masuk ke tenaga ahli ya, tidak seluruhnya masuk ke kantongnya tenaga ahli enggak ya, tapi ada sebagian besar yang masuk ke perusahaan, ada sebagian besar yang masuk ke tenaga ahli, dan ada sebagian yang untuk melaksanakan pekerjaan di lapangan. Nah, nanti komponen remunerasi akan kita bandingkan dengan aturan yang terbaru, Bapak Ibu semua ya. Jadi sudah menggunakan Kepmen PUPR 524 tahun 2022. Jadi jangan menggunakan lagi Kepmen 897 2017, yaitu sudah dicabut, sudah digantikan dengan Kepmen PUPR 524 2022. Memang ada beberapa perubahan, kenaikan lah ya, ada kenaikan ya, namanya saja dari tahun 2017 ke 2022 sudah 5 tahun ya, minimal ada nilai inflasi lah ya yang menyebabkan harus sudah dinaikkan tuh ya remunerasi si tenaga ahli tersebut. Nah, ini mungkin masuk sedikit Bapak Ibu semua terkait dengan penjelasan remunerasi ya. Mengapa kemudian diatur harus ada standar remunerasi minimal gitu. Ya mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa sih kemudian kita sampai membuat standar remunerasi minimal untuk tenaga ahli. Ya gampangnya untuk yang pekerja saja ya, tenaga pekerja saja itu ada UMP-nya, ada UMR-nya ya. Masa tenaga ahli yang brandware sifatnya ya, yang mengandalkan pemikiran itu tidak ada standar minimalnya. Nah, makanya kemudian di sini ya harusnya logikanya kemudian yang tenaga ahli-ahli ini pun harusnya ada standar minimalnya ya, sehingga mereka juga tidak dibayar sebesar yang tenaga pekerja tadi yang menggunakan UMP atau UMR ya. Nah, ini dari data di tahun 2022 Bapak Ibu semua terkait dengan BUJK konsultan itu ada 42.000 ya. Nah, konsultan ini sebenarnya justru punya peranan yang sangat penting dalam keberhasilan pekerjaan konstruksi ya. Jadi ini kalau di kita memang agak kebalik nih ya. Kalau di kita itu seolah-olah kontraktor itu di atas konsultan tuh ya. Nah, ini sebenarnya kalau di teorinya adalah harusnya ya engineer inilah yang punya kedudukan yang lebih tinggi daripada teman-teman kontraktor ya, karena mereka yang menyiapkan desain ya, menyiapkan metode kerja, menyiapkan arsiteknya ya. Jadi mereka punya nilai lebih di sana gitu. Nah, makanya di sini sebenarnya konsultan itu punya peran yang penting terhadap kualitas dari pekerjaan konstruksi dan keberhasilan pembangunan. Kalau desainnya tidak bagus, kalau metodenya yang disiapkan tidak bisa dilaksanakan di lapangan, atau mungkin hasil desainnya ternyata tidak tepat di lapangan, ini kan akan menyebabkan kualitas pekerjaannya yang akan terhambat, terganggu nantinya. Ya. Makanya kemudian penting untuk kita mendorong para teman-teman konsultan ini, mereka ya harus bekerja menghasilkan kualitas pekerjaan yang bisa diandalkan lah untuk dilaksanakan di lapangan. Ya. Karena itu perlu diberikan imbalan jasa yang sesuai ya untuk meningkatkan produktivitas. Jangan kita bayar murah tapi maunya hasil kualitasnya bagus ya. Itu ya nggak bisa, itu nggak sejalan lah ya. Kalau kita pengen hasilnya bagus ya kita harus bersedia untuk membayar mahal untuk itu kan. Nah, kemudian di sini minimal diatur ada standar minimal ya untuk teman-teman tenaga ahli, karena sebelum ada standar minimal ini seringlah kita mendengar tenaga ahli ini ya penghasilannya tidak jauh beda ya dengan pekerjaan-pekerjaan lain, hanya 3 juta 4 juta untuk satu paket atau 1 bulan per paketnya ya. Sehingga hanya tidak fokus untuk melaksanakan pekerjaan jasa konsultasi, akhirnya harus merangkap melaksanakan banyak paket ya, atau berperan sebagai untuk bekerja di sektor lain untuk membantu untuk memberikan hidup yang layak bagi keluarganya dan sebagainya ya. Jadi sini kemudian dituntut ada suatu standar minimal untuk si tenaga ahli tersebut ya. Nah, kemudian dasarnya ini kami juga perlu sampaikan karena dia dari
tadi pagi saya mengisi di LKPP, ternyata masih ada juga nih ya yang bertanya terkait dengan sebenarnya standar remunerasi ini yang menetapkan siapa sih ya? Boleh nggak kita pakai dasarnya dari asosiasi sebagai standar minimal dari Inkindo misalkan ya, atau masing kepala daerah menetapkan standar minimal untuk remunerasi ini. Nah, ini Bapak Ibu semua kami sampaikan memang di dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi itu sudah sejak dari tahun 2017 malah ya. Di pasal 43 menyebutkan bahwa standar remunerasi minimal itu ditetapkan oleh menteri ya. Jadi standar ini harus ada karena di dalam ayat 2-nya mengatur pemilihan penyedia jasa konsultan konstruksi itu harus memperhatikan standar remunerasi minimal nih ya. Jadi memang setiap proses pemilihan penyedia jasa konsultan kita dan penyedia jasa perlu memperhatikan ketentuan terkait dengan standar remunerasi minimal ini. Nah, standar ini ditetapkan oleh menteri ya. Menteri di sini adalah menteri yang membidangi jasa konstruksi Bapak Ibu semua ya. Nah, itu adalah Menteri PUPR ya, karena berdasarkan Perpres sampai dengan hari ini yang diberikan tugas untuk melaksanakan pembinaan jasa konstruksi itu adalah Menteri PUPR gitu. Makanya kemudian Bapak Menteri PUPR berdasarkan amanah di Undang-Undang 2 ini kemudian menyusun peraturan Menteri PUPR nomor 19 yang di situ kemudian melanjutkan bahwa ada besaran remunerasi minimal yang ditetapkan dalam keputusan menteri ya. Jadi memang standar minimalnya itu tidak di dalam permennya karena perlu diupdate lah setiap tahun misalkan ya. Kalau standar remunerasi ini masuk dalam permennya maka akan menyulitkan untuk melakukan perubahan ya, karena harus melakukan perubahan permen artinya ya. Tapi kalau melakukan perubahan Kepmen itu lebih mudah, cukup internal saja ya. Jadi ini Bapak Ibu semua ya. Jadi prinsipnya untuk remunerasi ini ditetapkan oleh menteri sesuai dengan amanah di Undang-Undang 2 nomor 2017 dan kita dalam melaksanakan proses pemilihan ini ya harus memperhatikan standar remunerasi minimal nih. Kemudian di PP 14 juga diatur Bapak Ibu semua pengguna jasa konsultan konstruksi yang menggunakan tenaga kerja konstruksi pada kualifikasi ahli menggunakan perhitungan besaran remunerasi paling rendah sama dengan standar remunerasi minimal. Ya, artinya adalah kita nih ya pengguna jasa yang dituntut untuk lebih dulu menyusun anggaran itu harus sudah dengan menggunakan standar remunerasi minimal ya serendah-rendahnya. Kalau mau lebih dari standar minimal boleh ya. Ini kan di sini disebutkan paling rendah ya. Jadi kalau ternyata Bapak Ibu ada justifikasi bahwa tenaga ahli ini standar remunerasinya karena keahliannya itu sangat khusus, sangat spesifik, standarnya lebih tinggi ya silakan saja ya, tapi minimal sama dengan standar remunerasi minimal. Nah, di sini menekankan sekali lagi pemerintah atau pengguna jasa lah yang dituntut lebih dulu untuk menyusun penganggaran sesuai dengan standar minimal gitu. Jadi harusnya kita tidak bicara Pak kami kurang anggarannya nih, ya berarti anggarannya tidak diusulkan dengan standar minimal berarti ya. Jadi sejak awal ya harus diusulkan dulu dengan anggaran minimal ini ya, sehingga kemudian pada saat proses tendernya nanti atau proses seleksinya nanti perhitungan HPS-nya sudah dianggarkan sesuai dengan standar minimal ini ya. Oke. Kemudian kami lanjutkan. Nah, ini terkait dengan perubahan Kepmennya tadi Bapak Ibu semua dari Kepmen 897 ke Kepmen 524 ya. Jadi sebenarnya pokok perubahannya itu hanya terkait dengan perubahan besaran atau nominalnya ya dari sisi remunerasinya, tapi kemudian ditambahkan juga ada pengaturan 2, 3, dan 4 ini. Ya, jadi kalau dulu itu hanya ada pengaturan angka remunerasi untuk seleksi nasional, nah sekarang ditambahkan juga nih ya besaran remunerasi minimal tenaga kerja kalau mengikuti seleksi internasional. Ya. Kemudian juga ada pengaturan untuk yang tenaga ahli asing. Ya. Misalkan tadi paket lender, di situ ada tenaga ahli asingnya, mau berapa ini kita anggarkan. Nah, ini kita bisa mengacu ke Kepmen 524 ya. Kemudian yang juga ditambahkan di angka 4 ya, sekarang ada persentase pengaturan upah yang diberikan kepada tenaga ahlinya ya. Tadi kan
remunerasi itu terdiri dari 4 komponen ya, ada gaji dasar, ada beban biaya umum, biaya sosial, sama keuntungan. Nah, seringkali kemudian di dulu itu remunerasinya sudah kita naikkan ke 18 juta, tapi yang diterima oleh si tenaga ahli ternyata sama-sama aja nih, ya tetap aja yang tadi 4 juta, 5 juta tadi gitu. Nah, ini untuk meningkatkan bahwa kita pengen yang dinaikkan itu adalah remunerasi yang diterima oleh si tenaga ahli, maka diatur ada batasan persentase upah minimal, upah pokok minimal dari remunerasi ya, yang diwajib itu menjadi bagiannya si tenaga ahli dari sekian persen angka remunerasi tadi. Jadi misalkan tadi 18 juta, sekian persennya ini 30 kalau saya nggak salah, 30 atau 40%-nya itu merupakan kewajiban untuk diberikan kepada si tenaga ahli ya. Nah, ini mungkin nanti juga bisa menjadi salah satu bagian yang diklarifikasi ya. Karena dalam proses klarifikasi tadi kan penyedia sudah menyampaikan rincian di mana di situ ada gaji dasarnya kan. Nah, itu yang kita klarifikasi apakah sudah sesuai juga. Ya, jadi bukan hanya sekedar standar total remunerasi minimalnya, tapi juga upah pokok yang nanti akan diterima oleh si penyedia jasa, si tenaga ahli itu apakah sudah sesuai dengan aturan Kepmen ini atau belum. Ya, jadi bisa kita juga klarifikasi hal tersebut. Oke, kemudian nah ini terkait dengan upahnya tadi ya. Jadi upahnya itu minimalnya adalah 30%. Jadi gaji dasarnya dia yang diterima oleh gaji dasar yang di dalam rincian tadi itu minimal 30% ya. Kalau hanya 20% ya harus kita klarifikasi ini ya, kenapa hanya 20%? Harusnya sesuai dengan aturan yang terbaru ini minimal 30%. Ya, jadi tolong diperbaiki dulu. Kemudian untuk yang tidak tetap itu besarannya 50%. Ya, 50% dari remunerasi yang ditawarkan oleh penyedia jasa. Ya, kalau mereka menawarkan di atas standar minimal, misalkan standar minimalnya adalah 18 juta, mereka menawarkan 20 juta, ya 20 jutanya upah pokok yang wajib diterima oleh tenaga ahli itu adalah dari angka 20 juta ini, 30% dari 20 juta. Ya. Bukan dari angka standar remunerasi minimal di dalam Kepmen. Gitu. Ya. Oke, kemudian, nah kembali lagi Bapak Ibu semua ke klarifikasi dan negosiasi untuk unit biaya personel atau tenaga ahli. Di sini kita nanti akan mencoba melihat nih ya, apakah penawaran remunerasi dari setiap tenaga ahli. Jadi tenaga ahli saja Bapak Ibu semua ya, tidak terkait dengan tenaga pendukung nih. Ya, kalau tenaga pendukung tidak ada Kepmennya ya, tidak diatur dalam Kepmen PUPR 524 ini. Jadi untuk tenaga ahli yang memang kita syaratkan itu merupakan tenaga ahli jasa konsultasi konstruksi, maka kita lihat apakah penawaran remunerasinya itu sudah di atas atau minimal sama dengan standar minimal di Kepmen 524 lah ya. Kalau ternyata lebih rendah, ya ternyata lebih rendah dari standar minimal, maka kita lakukan negosiasi, ya sehingga remunerasi si tenaga ahli tersebut sama dengan remunerasi minimal. Ya tadi misalkan standar remunerasi minimalnya adalah 20 juta, mereka hanya menawarkan misalkan 10 juta nih. Ya ini kita negosiasi bahwa si tenaga ahli ini harusnya 20 juta Pak. Ya jadi kekurangan 10 juta nih. Tapi negosiasi ini tidak boleh menambah nilai penawaran ya. Artinya adalah dengan nilai penawaran mereka saat ini ya harus diklarifikasi nih ya, dari mana mereka kemudian akan menutupi membayarkan sisa yang 10 juta ini ya. Apakah mereka kemudian mengurangi biaya-biaya fasilitas penunjang ya, atau mungkin ada kegiatan-kegiatan yang mereka usulkan untuk dikurangi. Nah, itu kalau ternyata tidak bisa kita terima, misalkan mereka mengurangi kegiatan yang sangat berdampak kepada pencapaian output, ya berarti negosiasinya tidak tercapai nih ya. Kita tidak bisa melihat dari mana penambahan yang 10 juta tadi itu bisa dilakukan ya dengan penawaran mereka yang tidak boleh bertambah nilai penawarannya ya. Nah, kalau sebaliknya, kalau penawaran remunerasi si penyedia jasa itu lebih tinggi dari standar remunerasi minimal, maka harus ditunjukkan dulu dokumen pendukungnya, ya bukti pendukungnya, bahwa tenaga ahli yang mereka tawarkan ini memang layak untuk dibayar lebih mahal daripada standar remunerasi minimal nih, ya. Nah, bukti itu bisa
dari daftar gaji yang telah diaudit ya, atau bukti setor pajak. Kemudian bisa juga dari tapi ini rasanya udah nggak ada lah indeks koefisien terhadap upah minimum provinsi ya, karena kan kembalinya tadi menggunakan KPN-nya PUPR ya. Kemudian atau mungkin mungkin dari sini ya, mungkin si tenaga ahli ini bisa menunjukkan bahwa di kontrak yang kemarin kami dibayar segini loh Pak, di atas remunerasi minimal ya, bisa-bisa saja gitu ya. Jadi kalau mereka menawarkan di atas nilai minimal, maka kemudian dilakukan klarifikasi, meminta mereka untuk menunjukkan bukti pendukungnya ya, entah itu daftar gaji yang telah teraudit atau melalui kontrak pekerjaan sejenisnya. Nah, kalau dari daftar gaji ini ada perbedaan nih ya untuk antara tenaga tetap maupun tenaga tidak tetap ya. Kalau tenaga tetap maka maksimum besaran remunerasinya adalah 4 kali gaji dasarnya ya. Misalkan tadi gaji dasarnya hanya misalkan standar remunerasi minimalnya di Kepmen adalah 20 juta nih ya. Mereka menawarkan remunerasinya 25 juta. Nah, lihat dulu gaji dasar di daftar gajinya mereka berapa. Kalau misalkan hanya 5 juta, ya 5 kali 4 kan berarti hanya 20 juta. Ya berarti tidak bisa membuktikan bahwa mereka memang si tenaga itu layak dibayar 25 juta. Ya. Tapi kalau ternyata gaji dasarnya misalkan 8 juta gitu ya. Misalkan 8 juta. Nah, kalau 8 juta berarti kan 8 kali 4 32. Nah, itu berarti kemudian sudah di atas minimal. Artinya memang terbukti bisa kemudian digunakan angka standar penawaran mereka itu yang 25 juta tadi. Nah, kalau tenaga tidak tetap ini maksimal 2,5 kali dari penghasilan yang diterima ya. Jadi misalkan ini bukan gaji ya, tapi take home pay kalau di sini tenaga tetap ini. Jadi take home pay-nya misalkan 10 juta ya, kalikan 2, jadi 22,5 juta maksimalnya. Ya, jadi kalau mereka menawarkan 25 berarti nggak bisa juga, karena ternyata take home pay mereka di sini hanya pernah dibayar maksimal paling tinggi adalah 10 juta, berarti artinya remunerasi yang boleh ditawarkan adalah 22,5 juta gitu. Nah, apabila tidak dapat membuktikan, maka dilakukan negosiasi dengan cara menurunkan nilai biaya tenaga ahli. Nah, kalau di sini akan berdampak kepada penurunan nilai kontrak nantinya Bapak Ibu semua. Ya, jadi misalkan mereka awalnya menawar 1 miliar, tapi ternyata remunerasinya ini tidak bisa dibuktikan, ya maka bisa jadi mungkin nanti akan menjadi 950 juta misalkan, ya karena ada pengurangan biaya remunerasi ya, termasuk untuk yang menggunakan kontrak lump sum juga ya. Jadi ketika ternyata di klarifikasi ada remunerasi yang tidak bisa dibuktikan ya, maka pun penawarannya pun nanti akan berkurang menjadi 950 juta ya. Jadi tetap dilakukan negosiasi sesuai dengan standar remunerasi minimal ini. Oke, kemudian untuk biaya pendukung, tenaga pendukung, nah ini kita klarifikasinya ya silakan nih ya, bisa menggunakan dasar yang dibuat oleh PPK ya, atau mungkin ada yang dikeluarkan oleh asosiasi ya, atau mungkin ada kontrak sejenis sebelumnya, itu bisa menjadi dasar lah untuk kita bisa lakukan negosiasi kepada penyedia jasa, terutama kalau mereka menawarkan di atas standar ini ya, misalkan pengemudi mereka menawarkan 10 juta. Nah, ini kemahalan Pak, 10 juta Pak. Di standarnya asosiasi aja hanya 5 juta kok gitu ya. Ini kita negosiasikan. Tapi kalau di bawah ini misalkan 4 juta yang mereka tawarkan, ya udah kita nggak perlu kemudian menaikkan ke 5 juta ya, beda dengan yang tenaga ahli tadi. Kalau ini tidak ada standar minimalnya. Jadi ini hanya benchmark, hanya gambaran yang bisa kita gunakan sebagai pembanding lah ya untuk mengambil keputusan. Nah, terakhir mungkin dari hal-hal tadi Bapak Ibu semua, kalau sudah dilakukan klarifikasi negosiasi, maka kalau ditemukan tidak ditemukan hal-hal yang tidak wajar ya, baik dari sisi klarifikasi teknis, aspek teknis, aspek metode, kemudian aspek biaya, maka penawaran biaya dapat diterima sepanjang tidak melebihi pagu anggaran ya. Kemudian nah ini juga salah satu ketentuannya,
negosiasi itu tidak harus mengakibatkan turunnya harga penawaran. Ya, jadi kalau tadi semua sudah diklarifikasi, ternyata semuanya wajar, semua remunerasi si tenaga ahli itu terbukti ada dokumen pendukungnya, maka ya juga tidak wajib untuk kita kemudian harus meminta penyedia jasa menurunkanlah harga penawaran mereka. Ya. Karena dulu ada sempat pandangan Bapak Ibu semua bahwa yang namanya negosiasi ini wajib turun tuh harganya ya. Kemarin 1 miliar kita nego ya minimal ada turunlah 50 juta misalkan seperti itu ya. Jadi tidak ada ketentuannya. Jadi kalau negosiasi ini ya namanya negosiasi ya. Negosiasi ini kan bisa kan merupakan kesepakatan antara dua belah pihak ya. Jadi kalau ternyata penyedia jasa ketika semuanya sudah jelas, semua klarifikasi tadi sudah dipenuhi, semuanya wajar, mereka tidak mau atau tidak ingin untuk menurunkan harga penawaran, ya silahkan saja ya, bukan menjadi hal yang kemudian menyebabkan proses Klarneck ini menjadi gagal. Ya. Tapi kalau tadi misalkan penyedia jasa menawarnya terlalu tinggi, kemudian dibuktikan ternyata tidak bisa membuktikan, tapi tidak mau menurunkan harga, nah ini berarti kan tidak menghasilkan kesepakatan kalau seperti ini. Nah, kalau di sini kemudian Klarneck kita nyatakan gagal, nah, kemudian Pokja melanjutkan mengundang yang berikutnya untuk dilakukan lagi klarifikasi dan negosiasi. Rasanya itu mungkin Pak Kus yang bisa kami sampaikan terkait dengan proses klarifikasi dan negosiasi ini tidak banyak memang, tapi mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada Bapak Ibu semua yang selama ini melaksanakan proses Klarneck, atau mungkin bisa juga memberikan masukan nih ya, kepada kami bagaimana pelaksanaan di lapangan. Terima kasih, kami kembalikan ke Pak Kus. Ya, terima kasih Pak Fani. Jadi menarik ya, jadi Klarneck konsultasi jasa konstruksi terutama ya. Mungkin yang perlu jadi catatan Klarneck itu ini susah-susah gampang ya Pak ya. Iya. Karena begitu masuk di metodologi terus pemahaman terhadap KK itu subjektif banget ya. Jadi itu subjektif banget, perlu pemahaman yang lebih dalam. Kemudian yang perlu di garis bawahi juga. Cek. Halo. Halo. Iya Pak Fani. Putus. Suara dengar nggak Pak? Putus Pak. Oh, di saya ini internet saya kurang stabil nih, ada informasinya. Ya, jadi mohon maaf ini memang 2 hari ini internet di sini agak bermasalah Pak Pus. Jadi sering putus, sering tiba-tiba down ini. Nah, siap Pak. Siap. Jadi saya ulangi, yang perlu diingat sebelum melakukan Klarneck itu kita lihat dulu kontraknya ya Pak. Apakah lumsum? Apakah waktu penugasan? Ya, jelaskan itu. Kalau lumsum berarti personilnya mungkin bisa. Pak Fani hilang ini. Halo Pak Fani. Sebentar Burus ya. Sudah resen tapi Pak Faninya hilang ini. Gimana nih Su? Pak Faninya hilang Pak Su. Pak Fani? Pak Fani belum nggak bisa unmute sendiri ya? Hilang lagi. Halo. Halo. Ah, sorry Pak, terlempar Pak saya Pak. Punya Pak Fani jangan di unmute sendiri ya Pak. Oh itu sudah ke host, aman. Iya, mohon maaf nih terlempar tadi 2 kali. Nah, siap Pak Fani. Ini sudah ada Burus ini, takut Pak Fani nanti terlempar lagi nih. Enggak Burus, silakan Burus. Oh, udah lama nggak ketemu Bu Urus nih. Iya, Pak Fani apa kabar? Alhamdulillah Ibu. Apa kabar? Alhamdulillah Bapak Ibu sehat semua ya. Iya, saya juga udah lama, mohon maaf Pak. Siap Ibu. Iya, ada 2 hal mungkin Pak yang ingin saya tanyakan. Yang pertama terkait klarifikasi negosiasi harga ya Pak ya untuk belanja langsung non personil untuk jenis kontraknya waktu penugasan nih Pak.
apakah kita selalu klarifikasi negosiasi harga ini selalu harus di bawah HPS ya Pak? Pada saat penyedia menawarkan harganya di atas HPS gitu Pak. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, sharing pengalaman nih Pak Fani, Pak Kuswoyo juga teman-teman, Bapak dan Ibu. Saya pernah Pak, kita memang bersikukuh untuk klarifikasi negosiasi harga di bawah HPS ya untuk yang belanja langsung personil ini. Tetapi ternyata penyedianya juga bersikukuh nggak mau menurunkan Pak. Akhirnya kita meminta penyedia ini membuat surat Pak. Ya. Surat pernyataan dasar kenapa mereka tidak mau harganya di bawah HPS Pak, untuk ada beberapa item harga, kalau nggak salah itu lebih dari 3 ya, sampai 5 lah Pak. Saya bilang kita silakan bersurat ditujukan ke Pokja dan tembusan PPK, karena kita menganggap bahwa perubahan HPS ini kan bukan kewenangan kita ya Pak Fani ya, tapi kewenangan dari PPK. Makanya kalau mereka bersikukuh silakan bersurat ke PPK. Akhirnya ke Pokja tembusan PPK, dan Pokja pun waktu itu kami meneruskan surat ini Pak ke PPK dan memohon untuk PPK mengkaji harga-harga yang memang dirasa katanya kemurahan menurut penyedia. Akhirnya PPK mengkaji Pak, dari 5 item ini ternyata hanya 2 Pak yang disetujui untuk mereka menawar di atas HPS, tapi yang 3 tetap nggak bisa. Nah, saya sebenarnya bertanya-tanya mungkin apakah cara yang pernah saya lakukan ini salah ya Pak Fani ya, menurut Pak Fani nih, atau menurut ketentuannya ya. Saya juga khawatir hal ini terulang lagi di kemudian hari, apakah bisa juga dilakukan seperti itu gitu. Itu saja mungkin Pak Fani, Pak Kuswoyo, 2 hal. Terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya Pak Kus? Langsung Pak Fani. Bu Rus jangan di unmute dulu Bu. Di unmute. Siap Pak, siap. Terima kasih Pak. Ya. Baik, makasih banyak Bu Rus, Bapak Ibu semua. Ini memang masalah klarifikasi negosiasi ini tadi kami sebut ya susah-susah gampang nih. Artinya kalau kita bicara ketentuan sih Bu Rus nggak terlalu detail juga kan bagaimana tuh tata cara klarifikasi dan negosiasi, terutama masalah biaya ya. Kalau masalah aspek teknis tadi kan ini ya, apalagi kalau teman-teman Pokja biasanya ya mungkin hanya sekedar mantu-mantu adalah ya kita ikuti. Kalau dia nggak paham teknis kan gitu. Tapi kalau biaya soal harga memang ini agak menjadi lebih perhatian lah kepada masalah klarifikasi negosiasi harga. Nah, terkait dengan kewajiban bahwa harga satuan yang ditawarkan oleh penyedia jasa itu harus di bawah HPS, itu juga sebenarnya kan tidak ada Bapak Ibu semua ya Bu Rus. Jadi kalaupun mereka penyedia jasa itu menawarkan ada biaya langsung non personel atau biaya kegiatan yang di atas standarnya PPK, sepanjang totalnya tadi tidak melebihi pagu anggaran sebenarnya juga tidak menjadi persoalan gitu. Tapi saya biasanya juga seperti itu, artinya ketika kita akan melakukan klarifikasi, kita coba identifikasi dulu ya, mana ini item-item biaya yang nilainya di atas HPS, memang nanti concernnya ke situ ya. Jadi itu menjadi salah satu pegangan kita pada saat kita maju untuk Klarnek ya, kita akan minta penyedia jasa minimal untuk menyampaikan Bu penjelasan lah ya, kenapa mereka kemudian menawarkan untuk biaya rapat misalkan kok besar banget nih nilainya di atas biaya rapatnya PPK ya. Sebenarnya apa sih, untuk biaya apa saja nih yang mungkin bisa dikejar ke sana. Jadi mereka bisa melampirkan dokumen pendukung, oh ini biayanya untuk ini Pak, untuk sewa gedung, untuk kemudian sewa TV, proyektor dan sebagainya gitulah. Mungkin nanti PPK bisa menawarkan, nah, nggak usah pakai sewa-sewaan, pakai kantor kami aja misalkan. Nah kan itu ada tahapan negosiasinya seperti itu sih. Jadi bagaimana menyepakati bahwa ya sebisa mungkin dikejar sesuai dengan harga satuannya PPK gitu. Tapi kalaupun kemudian setelah penyedia jasa menjelaskan ternyata juga menurut kita juga ya masih bisa diterima, ya tidak masalah juga harusnya. Artinya kita juga harus legowo di sini ya. Jadi namanya negosiasi ini kan win-win solution Bu ya. Mungkin di satu sisi kita ada yang kita bisa kita bisa menerima pernyataannya penyedia, tapi di sisi lain mungkin penyedia juga ada yang bisa menerima ketentuannya kita. Mungkin demikian Bu terkait dengan negosiasi ini nih.
Iya, tetapi Pak Fani, mohon maaf, apakah kita juga harus berkomunikasi dengan PPK pada saat mereka menawar di atas HPS ya? Karena ini sering jadi temuan juga Pak, Ya, misalkan Apip gitu ya, kok ini jadi ujung-ujungnya mengembalikan gitu Pak? ya betul Bu. Boleh Ya, Bu. Jadi ini juga yang oh salah gitu ya. satu kita sampaikan nih kepada si penyedia jasa ya. Oh nanti kalau ini saya kedengaran nggak ya? Kedengaran Pak? Kedengaran, kedengaran, kedengaran. Ya, Kedengaran soalnya Pak? gambarnya berhenti di saya nih. Oh Jadi ya, ini juga salah satu apa namanya yang kita sampaikan pada saat negosiasi ya, ketika Bapak Ibu bersikukuh untuk dengan penawaran seperti ini, pengalaman-pengalaman kami ada loh resiko-resiko untuk kemudian nanti di pasangan pekerjaan diminta untuk mengembalikan ya karena dianggap kemahalan dan sebagainya gitu. Jadi ya siapa tahu dengan kita sampaikan itu si penyedia jasa kemudian oh ternyata kalau di sini akan bisa bermasalah ini ya. Mungkin dia di tempat lain nggak ada masalah Bu Rus kan, nggak apa-apa. Jadi mereka tetap bersikukuh kan. Tapi kalau di tempat kita ternyata pemeriksaannya tidak seperti itu ya. Namanya kan tim pemeriksa ini beda-beda juga nih cara pandangnya. Gitu. Mungkin demikian Bu Rus. baik, terima kasih Pak Fani, Pak Kusoya, Bapak dan Ibu, terima Jadi kasih. tidak masalah kalau mau mengundang unsur PPK Bu ya. Bahkan Iya, menurut saya justru lebih bagus tuh kalau kita mengundang unsur PPK. Karena pada tadi saat nego ya. Iya. ada klarifikasi aspek teknisnya, mereka yang memahami, HPS-nya juga mereka kan yang paling tahu tuh seperti apa isinya. Ya, Gitu. siap. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Bu. Kadang malah gini Pak Fani. Jadi Nggih. dari remunerasi oke, ya yang penting ada negonya dikit, akhirnya apa? Ya non personal dinego sampai habis. Banyak kan akhirnya seperti itu. Yang penting turun ya. Nah, kalau itu harusnya dinyatakan tidak wajar tuh kan. Bagaimana mungkin semua apa namanya semua biaya pekerjaan itu jatuhnya ke remunerasi kan? Harusnya kan tetap ada dong biaya non personelnya kan untuk melaksanakan pekerjaan. Kalau itu tidak ada biayanya, nanti Bapak gimana cara melaksanakan pekerjaannya kan? Jadi masih tetap pasti ada kesempatan untuk nego Pak Fani ya. Jadi nggak melulu di remun ya. Kalau remunnya Ya. tidak cocok ya, turun dikit lah ke non personel. Betul. Lanjut ke Pak Wira. Yang di chat, sabar dulu ya. Kita ke Pak Wira dulu yang resen. Di chat juga banyak ya Silakan, ternyata Pak ya. Wira. Iya. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam Pak Wira. Suaranya agak jauh Pak Wira. Pak, jadi apa? Gimana? Suaranya agak jauh ini. Kedengaran, Pak? Kecil Pak suaranya Pak. Kecil ya. Kecil. Halo Pak. Ya lumayan. Lumayan. Ya lumayan. Nah, Izin Pak. ya. Jadi saya ini baru gabung Pak, sinyal kami ini kadang muncul kadang hilang Pak. Sama ini Pak. Perlu menyimak Pak materi dari yang Pak Pani bawakan. Yang ingin saya tanyakan aja Pak, mungkin udah ditanya sama rekan-rekan yang lain terkait remunerasi Pak. Remunerasi. Bila dalam negosiasi itu penyedianya Pak, kami penyedianya itu tidak terjadi kesepakatan harga Pak terkait remunerasi Pak, apakah bisa digugurkan Pak? Tidak sepakatnya seperti apa ya Pak Wira ya? Dia tidak ikut remunerasi Pak, dia di bawah remunerasi. Hilang Pak suaranya Pak. Hilang nih. Pak Wira mungkin videonya bisa Off aja. cam ya. Halo Pak Wira. Ya Pak, hilang sinyalnya Pak. Off cam aja. Kameranya dimatikan aja Pak, mungkin Pak. Gimana Pak? Kameranya coba dimatikan aja mungkin, biar lebih jelas. Gimana tadi Pak Wira? Pada saat negosiasi harga, ternyata tenaga ahlinya itu tidak ikut remunerasi Pak. Pada saat kami klarifikasi, ternyata harganya juga tidak udah dipindahin ke yang non personelnya ke remunerasi Pak, ternyata tidak mencukupi juga Pak. Masih nggak cukup juga. Ya kalau ya Pak, itu aja Pak Wira. Iya itu aja Pak.
Siap, makasih banyak Pak Wira, Bapak Ibu semua. Iya, jadi kalau memang seperti itu ya menurut saya berarti kan ada sesuatu yang tadi dinyatakan tidak wajar ya. Sudah artinya kan penyedia jasa ini menawar remunerasi terlalu murah nih, terlalu rendah. Ketika kemudian kita negosiasikan, kan kita meminta penyedia jasa itu untuk menaikkan remunerasinya sesuai dengan standar minimal. Nah, untuk menaikkan ini kan mereka tidak bisa dengan menambah nilai penawaran kan, tapi harus kemudian memindahkan dari pos alokasi lain untuk menambahkan nilai remunerasi. Tadi disampaikan oleh Pak Wira diambil dari biaya langsung non personel kan, dipindahkan ke biaya personelnya. Tapi itu pun ternyata masih belum cukup ternyata ya. Kalau menurut saya itu bisa kemudian dinyatakan klarneknya menjadi gagal Pak Wira ya, karena ditemukan berarti ada hal yang tidak wajar ya. Artinya biaya remunerasinya tidak wajar, ataupun kalaupun misalkan biaya remunerasinya dinyatakan wajar tapi kemudian biaya langsung non personelnya itu menjadi tidak ada, berarti kan kegiatannya menjadi tidak wajar nih ya. Bagaimana kemudian pelaksanaan itu bisa berjalan hanya dengan membayar tenaga ahli ya, tidak ada biaya-biaya untuk pendukungnya, tidak ada biaya kegiatan rapatnya, tidak ada biaya sewa mobilnya misalkan dan sebagainya ya. Jadi kalau ternyata semua BL non personelnya itu menjadi nol, ya dinyatakan tidak wajar, berarti klarneknya itu tidak tercapai kesepakatan ya. Pokja tidak bisa menerima dong bagaimana pelaksanaan pekerjaan ini bisa selesai kalau tidak ada biaya langsung non personelnya. Demikian Pak Wira. Jadi kita bisa lari ke cadangan satunya. Terima kasih Pak. Ya, siap. Wah, sudah mute dulu. Baik, Bapak Ibu silakan resen kalau ada yang mau bertanya. Sambil nunggu yang mau resen, ini saya baca yang di chat ya, Mas Fani ya. Pak Agus Nain itu ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah pergantian tenaga ahli memungkinkan di PPK atau pada saat klarnek saja? Itu yang pertama. Terus yang kedua, jika di bawah remun, apakah menggugurkan? Itu Pak Fani dari Pak Agus Nain. Ya, baik. Makasih Pak Agus. Jadi kalau terkait dengan pergantian tenaga ahli ini, yang memungkinkan itu adalah pada saat berkontrak nantinya di PPK. Ya. Kalau di saat klarnek ini belum bisa dilakukan pergantian personel gitu. Jadi kalau tadi misalkan pada saat kita klarifikasi ternyata pengalaman si tenaga ahli ini kurang dari yang diminta di dalam KAK, kan bisa terjadi ya. Di KAK kita minta misalkan 10 tahun nih, tapi ternyata pada saat kita evaluasi, dilihat-lihat ternyata total pengalaman dia hanya 8 tahun. Itu kan masih bisa lulus ya. Karena kan sistemnya di sini di konsultan ini kan scoring, penilaian ya, bukan sistem gugur. Ketika lulus ya kita klarifikasinya bukan dengan meminta penyedia jasa untuk mengganti dengan tenaga ahli yang punya pengalaman 10 tahun ya, tapi mengklarifikasi dengan si penyedia jasa ini hanya punya pengalaman 8 tahun, mereka mampu nggak melaksanakan pekerjaan ya. Nanti mungkin si penyedia jasa akan menunjukkan bahwa mereka sudah pernah bekerja sama dengan tenaga ahli ini dengan paket yang kira-kira mirip dan hasilnya seperti ini loh Pak gitu. Jadi klarifikasinya itu seperti itu, bukan klarifikasi meminta mengganti tenaga ahlinya Pak Agus. Kemudian tadi yang kedua apa Pak ya? Sorry. Penawaran di bawah remun apakah menggugurkan? Oh ya, kalau penawaran di bawah remun tidak menggugurkan Bapak Ibu semua ya. Kalau kami di PUPR, kalau pada saat proses evaluasi itu ditemukan penawaran remunerasi di bawah standar minimal, maka nilai biayanya kita nolkan. Ya, tapi itu hanya untuk di PU ya. Kalau untuk yang di luar Kementerian PUPR sesuai dengan Perlem LKPP, ya pada saat proses evaluasi kita belum melihat itu, ya belum melihat apakah penawaran mereka itu di bawah standar minimal atau tidak. Ya, itu baru kita cek nanti pada saat klarifikasi negosiasi inilah, ya kita minta mereka menyampaikan rincian komponen remunerasi tadi, barulah di situ kita lihat Bapak Ibu semua, ya. Artinya sudah jadi pemenang nih ya, sudah jadi pemenang, baru kita lakukan klarifikasi negosiasi, kita lihat. Nah, kalau kemudian penawaran kita menemukan bahwa penawaran remunerasinya itu di bawah standar minimal, maka kita negosiasikan si
penyedia jasa ini untuk menaikkan penawaran remunerasinya itu menjadi sekurang-kurangnya sama dengan standar remunerasi minimal. Ya, jadi misalkan ada 5 tenaga ahli, ada 1 nih yang tidak memenuhi standar minimal, ya maka kita minta si penyedia jasa untuk menaikkan si yang 1 ini sesuai dengan standar minimal, kemudian minta si penyedia jasa ini untuk menunjukkan ya bagaimana cara atau dari mana mereka menambah remunerasi si 1 orang ini, apakah mengambil dari kegiatan apa itu yang mereka kurangi, entah mereka kurangi dari tadi mungkin sewa mobilnya, kami cari yang murah aja lah Pak, sewa mobilnya nggak perlu yang bagus-bagus ya, atau jumlah mobilnya kami kurangi sehingga bisa menutupi yang angka remunerasi ini. Nah seperti itu Pak Agus, Bapak Ibu semua. Jadi bukan menggugurkan, tapi mencoba meminta mereka dulu ya untuk menaikkan standar minimal, menunjukkan dari mana nih asalnya. Nah, bisa gugur atau dinyatakan gagal, ya bukan gugur ya, tapi gagal klarifikasi negosiasinya kalau kejadian seperti Pak Wira tadi. Ketika sudah mencoba menaikkan standar remunerasi menjadi sesuai angka minimal, tapi mengambil dari biaya langsung dan personel itu terambil semua misalkan, ya sehingga sama sekali nggak ada biaya langsung dan personelnya nih. Ya berarti kan tidak wajar nih ya, atau mungkin ada kegiatan-kegiatan yang harusnya rapatnya 3 kali, ya kemudian hanya menjadi 1 kali rapatnya. PPK nggak mau, tetap harusnya 3 kali nih sesuai dengan outputnya. Ya itu berarti kita bisa juga menyatakan negosiasinya gagal, ya penyedia jasa tidak bisa kita lanjutkan Pak Naim, Pak Agus, gitu. Ini demikian Pak Agus. Siap Pak. Ya, jadi di perda KPP ya tidak menggugurkan Pak ya. Intinya disesuaikan dengan remunnya dulu. Tapi balik lagi Pak Fani, yang utama balik lagi. HPS-nya sudah mengacu ke remun apa belum? Iya, sampai betul. HPS-nya ternyata di bawah remun. Betul. Saya lupa juga menyampaikannya. Jadi Bapak Ibu semua tadi yang kami sampaikan ya, bahwa di aturan itu yang diminta adalah kita dulu nih yang sudah menyusun anggaran, menyusun HPS dengan angka minimal gitu. Kalau HPS kita saja tidak menggunakan itu, kemudian pada saat kelarnya kita minta penyedia jasa mengikuti standar minimal, ya pasti nggak masuk. Pagu kita itu nggak ikut itu, Pak. Dari mana penyedia jasa bisa memenuhi jadinya? Ya benar Pak Gus, terima kasih nih sudah mengingatkan. Terus ini lagi Pak Fani, sebelum ke Bu Yayu ya, ada nggak sih sanksi bagi pengguna jasa yang dia tidak menggunakan remun, jadi tenaga ahlinya tidak sesuai dengan remun? Itu ada sanksinya nggak Pak Fani? Ada sebenarnya Pak sanksinya Pak. Jadi sanksinya itu berupa harus mengganti sebesar selisihnya. Misalkan nih PPK dalam menyusun HPS menetapkan tenaga ahli ini remunerasinya 10 juta. Padahal standar minimalnya adalah 20 juta. Ya, maka sanksinya adalah PPK harus membayar 10 juta ke kas negara, kas daerah itu. Oh, kas negara. Itu kas negara Pak. Gitu. Oh, kas negara ya? Iya. Cuman bayar 10 juta dari kantong sendiri kan berat juga Pak. Cuma ini mungkin sanksinya nih yang banyak belum tahu Pak Fani. Jadi ya. di regulasi mana? Betul Pak. Kalau mungkin Pak Fani, barangkali Pak Fani ada, bisa share nih Pak Fani regulasinya apa sih sanksinya untuk PPK yang tidak menyusun HPS, TA-nya nggak sesuai remun. Coba saya cek Pak ya. Nah, sambil Pak Fani cari materi, kita ke Bu Yayu Pak Fani ya. Oh iya, siap. Monggo, Bu Yayu atau Pak Yayu? Bu Yayu ya. Bisa Ibu, bisa Bapak nih. Mana nih? Halo. Ya Ibu. Ya, gimana Bu? Dari mana Bu? Saya dari Tanjung Pinang Pak, Kepri. Oh, dekat lah di sini Bu, nyebrang aja Bu. Iya. Pak Fani ya. Monggo. Iya Pak Fani. Beda pulau. Beda pulau ya. Iya. Oke. Ini saya Pak. Jadi saya mau bertanya nih Pak. Jadi kami ini kan ada kasus ada studi ada kegiatan PL. Jadi untuk jasa konsultansi konstruksi, di mana PPK itu
menyusun HPS, dia tidak menggunakan mengacu kepada remunerasi tenaga ahlinya. Jadi sedangkan kalau untuk konsultan, untuk pengawasan biasa kita kan menggunakan waktu penugasan ya Pak. Nah, berarti kan kita harus mengikuti berapa lama fisik waktu pelaksanaan fisik. Jadi ketika mengikuti fisik, tenaga ahlinya tuh jadinya nggak bisa ngikutin remun. Jadi kami menyarankan supaya PPK mengikuti remun, tapi alasan PPK adalah Bu, nggak cukup dananya seperti itu. Cuman yang jadi permasalahan PPK-nya ini tetap kekeh untuk menggunakan tenaga ahli, Pak. Apakah kami memang harus tetap menggunakan tenaga ahli untuk yang waktu penugasan ya, Pak? Apa kami cukup menggunakan tenaga pendukung saja seperti inspektor? Seperti itu sih sebenarnya. Kemudian yang kedua, pemahaman apa yang perlu kami berikan kepada PPK untuk dapat mengikuti remunerasi yang sudah dipersyaratkan. Karena kadang-kadang Pak, alasan PPK ini gimana Bu, ini kan dananya dana katanya seperti itu. Jadi makanya kami sebenarnya si malakama Pak. Jadi akhirnya kami membuat suatu keputusan, ya udahlah Pak, kalau memang Bapak mau pakai tenaga ahli, nanti kami nego lah ke remun. Cuman nanti yang nanggung konsultan gimana Pak? Nggak mau juga. Jadi kami serba bingung gitu Pak. Jadi sebenarnya apa yang harus kami kasih pencerahan kepada PPK seperti itu Pak. Makasih, mungkin dari saya itu aja. Baik, makasih Bu. Ternyata nyambung Pak Fani dengan yang tadi saya sampaikan. Ya, lanjut Pak Fani. Baik. Ini saya coba share screen Bapak Ibu semua ya, PP 22 ya 2020. Jadi di situ sudah mengatur nih ya terkait dengan sanksi bagi pengguna jasa ya, bagi pengguna jasa ini artinya ya kita di sisi pemerintah, kementerian, lembaga perangkat daerah yang tidak memperhatikan standar remunerasi minimal, itu ada pengenaan sanksinya ya. Sanksinya itu bisa berupa peringatan tertulis atau bisa juga denda administratif, Pak Kus, Bapak Ibu semua ya. Nah, ini memang bergantung kepada ya pimpinannya, menteri, gubernur, bupati, wali kota nih yang akan mengenakan sanksi. Bisa tertulis, bisa juga denda administratif. Nah, kalau diberikan sanksi denda administratif itu besarannya adalah sebesar selisih dari standar remunerasi minimal ya yang tadi kami coba contohkan ya. Standar minimalnya 20 juta, PPK-nya dalam HPS-nya hanya menghitung 10 juta nih. Ya berarti ada selisih 10 juta yang sebagai denda administratifnya ya. Jadi kalau dari sisi aturan sih Bu Yayu rasanya ya perlu disosialisasikan mungkin ya. Karena aturan ini kan sebenarnya sudah lama nih ya, sudah 2017, kemudian Permen remunerasi sendiri sudah 2019 ya. Sudah 3 tahun berarti ya, sudah 3 tahun. Artinya harapannya ya kita semua sudah paham, sudah pada saat perencanaan penganggaran kita juga sudah mencoba menghitung remunerasi ini sesuai dengan standar minimal ini Bu Yayu. Karena sudah ada juga ketentuan sanksinya itu gitu. Nah masalah Bu Yayu tadi kalau kemudian ternyata misalkan dari anggarannya ternyata udah nggak cukup nih buat meng-hire tenaga ahli. Nah ini ya, mungkin benar, perlu Pak. Beberapa review Bu ya kali. Pertama mungkin perlu dilihat nih apakah kadang-kadang begini Bu, kita terlalu banyak juga mempersyaratkan tenaga ahli ini ya. Misalkan untuk pekerjaan pengawasan tenaga ahlinya sampai 15 misalkan. Ya karena berangkatnya dari saat remunerasinya belum diatur, cuma dibayar 5 juta itu sudah bisa kita mendatangkan kemudian banyak tenaga ahli. Yang padahal kemudian di lapangan belum tentu semuanya itu bekerja semua datang ke lokasi belum tentu, kemudian juga belum tentu semuanya bekerja dari awal sampai akhir. Jadi kita coba
identifikasi dulu lah sebenarnya sesuai kebutuhan realnya itu berapa sih tenaga ahli yang diperlukan, benar-benar diperlukan ya. Kemudian yang kedua adalah dilihat dari sisi waktu penugasannya ya, apakah memang dari 5 orang tenaga yang disyaratkan ini semuanya harus full kerjanya ya, 5 orang ini harus semuanya datang selama 1 minggu selama sekian bulan pekerjaan fisiknya ya, atau mungkin bisa dibagi-bagi nih gitu. Misalkan untuk yang tim leadernya oke lah full dari awal sampai akhir, tapi mungkin tenaga ahli yang satu mungkin karena dia fokusnya di pengawasan pekerjaan mekanikal elektrikal, yang perlu datang pada saat pekerjaan itu saja gitu. Jadi diatur waktu penugasannya juga, Bu. Itu mungkin bisa Pak Fani, suaranya hilang Pak Fani. Mental lagi. Pak Fani-nya mental lagi. Mungkin di bawah. Ya, lanjut apa nih? Aduh, mohon maaf sekali. Tapi putusnya nih baru sekarang nih, Mas. Kapan tadi nggak putusnya. Jadi kembali ke Pak Bu Yayu tadi, mungkin seperti itu Bu solusi sementaranya, coba diidentifikasi benar lah ya, apakah memang kebutuhan tenaga ahlinya sebanyak itu, kemudian apakah waktu penugasannya memang semuanya harus sama semua dari awal sampai akhir nih ya. Kalau kemudian masih nggak cukup juga ya mau nggak mau harusnya penyedia jasa, si pengguna jasa dalam hal ini PPK yang melakukan pengawasan, karena prinsipnya kan pengawasan ini diwajibkan kepada pengguna jasa. Dalam melakukan pengawasan, pengguna jasa dapat dibantu oleh tenaga ahli gitu. Jadi kalau ternyata sudah tidak mencukupi ya mungkin PPK membentuk direksi teknis ya, atau mungkin tim teknis yang membantu untuk melakukan pengawasan di lapangan ya. Mungkin demikian Bu Yayu. Oke, mungkin sedikit lagi Pak, mungkin supaya lebih jelas. Kalau memang satu tenaga ahli pun tidak bisa dengan dana yang tersedia, apakah boleh pakai tenaga pendukung saja, misalnya inspektor, seperti itu Pak? Harus oleh orang yang ahli Bu. Jadi kalau inspektor ahli, ini ya, dia punya SKA keahlian itu ya bisa-bisa saja gitu. Tapi tetap harus punya ahli. Begitu ya Pak ya. Begitu ya. Tapi kan kalau SKA biasanya memang ya tenaga ahli ya Pak. Mungkin gini Bu, Iya, apa namanya, tenaga ahlinya ini mungkin mengawasi beberapa paket gitu ya kali ya. Tim leadernya ini dia satu tim leader, tapi dia punya, tapi waktu penugasan sih agak susah juga. Nggak iya bisa Pak. Makanya Iya. di beberapa paket ini dikonsolidasikan lah ya, menjadi satu tenaga ahli saja, tapi nanti inspektornya yang bekerja sehari-hari di lapangan. Oke. Ya, itu bisa satu solusi untuk perencanaannya berarti. Iya. Turun grade mungkin Pak Fani. Sama-sama Bu. Ya. Mungkin turun grade Pak Fani. Jadi misalkan harusnya S2 berapa tahun jadi S1 ya. S1 tanpa pengalaman kan akhirnya. Ahli muda 1 tahun misalkan ya bisa juga. 1 tahun kan paling itu. Akhirnya kan turun gitu. Itu pernah kami lakukan gitu Pak Fani. Jadi awal-awal itu kami masukkan gitu lah. Kurangi lah turun grade. Iya. Kalau ya tadi bener konsolidasi. Oke, lanjut Pak Fani. Ini ada Pak Cecep, silakan Pak Cecep. Baik Pak, terima kasih. Sebetulnya pertanyaan tadi hampir sama dengan yang disampaikan oleh Bu Yayu. Namun ada beberapa pertanyaan lagi Pak. Apakah ini tidak salah? Soalnya yang kami lakukan, kalau Ibu Yayu tadi kecil untuk biaya perencanaan dan lain sebagainya untuk pengawasannya. Nah kalau kami justru, ini kan ada pekerjaan konstruksi Pak. Pemeliharaan gedung kantor, itu nilainya 473 juta Pak. Nah tetapi di dalam RKA-nya itu tidak disediakan untuk biaya atau anggaran untuk perencanaan dan pengawasannya. Nah jadi untuk mensiasati hal tersebut, kita melakukan meminta bantuan kepada Dinas PUPR Pak. Nah itu yang saya tanyakan, itu
apakah itu menyalahi atau tidak gitu. Memang kita bersurat meminta bantuan, memang keluar sih Pak perencanaannya atau DED-nya. Nah, itu. Ya, Itu yang pertama Pak. Yang kedua, seperti yang tadi disebutkan bahwa remunerasi itu yang ditetapkan oleh pemerintah itu minimal Pak. Berarti kita boleh Pak lebih dari nilai minimal yang ditetapkan. Misalnya minimalnya 20 juta. Nah, kita 25 juta lah kan seperti itu ditetapkan di dalam HPS-nya Pak. Kebetulan saya di sini menjabat selaku PPK Pak yang bertugas untuk membuat HPS Pak. Itu aja Pak, 2 permasalahan Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Cecep. Yang pertama tadi soal pelaksanaan tugas perencanaan sama pengawasan ya, tidak ada biayanya sehingga kemudian meminta ke Dinas PUPR ya Pak ya. Ini bisa saja dilakukan Bapak, karena kan prinsipnya sebenarnya setiap penyelenggaraan konstruksi itu harus ada perencanaannya, harus ada pengawasannya. Nah, itu merupakan tanggung jawab si pengguna jasa. Dalam menyiapkan ini, pengguna jasa bisa kemudian dibantu oleh orang yang ahli gitu, entah itu dia konsultan badan usaha atau mungkin dari unit teknis di dalam hal ini Dinas PUPR yang memang mereka punya keahlian untuk melaksanakan proses perancangan sama proses pengawasan. Tapi idealnya adalah dalam Dinas PU tersebut Pak memang ada pegawai yang punya SKA untuk perencanaan sama SKA pengawasan tuh ya. Jadi karena harus oleh orang yang ahli kan, prinsipnya seperti itu aturan undang-undangnya. Orang yang ahli ini kan ditunjukkan dengan dia punya sertifikat keahlian gitu. Jadi sebaiknya teman-teman di daerah di dinas PU-nya itu punya ya entah satu orang yang sebagai ahli perencana punya SKA perencana, ada satu orang yang punya SK ahli pengawasan. Nah ini tadi juga bisa menjadi solusi masalahnya di Bu Yayu tadi. Kalau tidak bisa meng-hire orang, ya sudah kita tugaskan staf kita tadi yang punya keahlian tadi untuk melaksanakan perancangan sama pengawasan di lapangan, Pak Cecep. Gitu. Kemudian yang kedua, benar Bapak, jadi yang diatur di dalam aturan itu adalah standar minimal. Gitu. Jadi kalau kita dalam menyusun HPS, dalam menyusun penganggaran, kalau kita tidak punya justifikasi lain, Bapak, ya kita menggunakan angka minimal itu, ya angka 20 juta tadi misalkan. Tapi kalau kemudian Bapak misalkan ya dalam kontrak sebelumnya tenaga ahli ini bayarannya 25 juta nih, ya bisa saja kemudian Bapak mengusulkan dalam HPS Bapak itu tidak 20 tapi 25 juta untuk anggarannya ya. Tapi nanti pada saat akan proses klarifikasi negosiasi Pak, tetap nanti klarifikasi negosiasinya ke batas minimalnya tadi, batas minimal 20 juta ya, bukan batas minimalnya PPK tadi. Jadi misalkan penyedia jasa menawarkan remunerasinya 21 juta tuh. Ya ini harus kita terima ya. Bukan kemudian kita minta mereka untuk menaikkan sesuai dengan HPS-nya kita yang 25 juta tadi. Demikian Pak Cecep, mudah-mudahan cukup jelas. Ya, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Ya, berarti memang kejadian banyak di daerah di beberapa tempat Pak Fani ya. Penyusunan konsultan itu tidak melihat remon. Ini terjadi biasanya karena apa ya? OPD itu nggak gandeng PPJ dalam perencanaan sehingga menurut buat apa sudah punya sekian. Iya. Gitu ketemu itu nggak ketemu remonnya. Tapi ini menarik juga sih artinya. Ini kan sudah 3 tahun sebenarnya Pak Kus ya. Jadi mungkin sosialisasinya masih perlu lagi nih ya. Harus digencarkan lagi Pak Fani terkait remon ini. Benar. Siap Pak Kus. Ini dimasukkanlah buat nanti teman-teman di pusat nih. Harusnya ada kegiatan sosialisasi remunerasi lagi. Iya, dan kalau bisa ya sosialisasinya sebelum akhir tahun ya. Jadi pada saat betul. Nah, penyusun yang akan datang sudah tahu nih HPS-nya sekian gitu Pak Fadi. Iya, betul. Dan ini menunggu waktu habis karena Pak Muji sudah dalam perjalanan nggak bisa ngasih tambahan statement. Ini aspek teknis dari Mas Dani Indra. Aspek teknis dan metode apakah boleh dipersyaratkan dalam dokumen?
Mas Daninya mana ini? Masih ada apa enggak ini? Mas Dani Indra, maksudnya yang apa ya? Iya, Gimana, kalau Pak Fani? persyaratan Aspek kalau teknis. persyaratan di dokumen kan sudah ada ketentuannya Bapak Ibu semua ya, bahwa pada saat Ya, baku. seleksi itu yang diminta adalah penyedia jasa menyampaikan apa namanya pengalaman, proposal teknis sama kualifikasi tenaga ahli. Nah, proposal teknis pun sudah ada tuh apa namanya ketentuannya yang perlu disampaikan apa saja. Jadi tidak perlu lagi kita menambahkan apa namanya penilaian-penilaian lain Bapak Ibu semua. Dari proposal teknis inilah yang nanti menjadi pegangan kita nih ya, modal kita lah pada saat kita akan melakukan kualifikasi negosiasi. Proposal teknis ini kan nanti di situ sudah ada pemahaman penyedia jasa kepada KAK, kemudian ada di situ juga sudah ada jadwal pekerjaannya seperti apa, sudah ada juga terkait dengan organisasi pelaksanaan pekerjaannya juga sudah ada. Jadi tidak ada apa namanya, bukan yang diklarifikasi aspek teknis tadi bukan kemudian kita pindahkan ke depan, bukan ya. Itu sudah ada ketentuannya sendiri Pak siapa tadi yang menanyakan? Mas Dani Indra. Mas Dani ya. Jadi di dalam persyaratan itu sudah ada proposal teknis, itulah yang kita evaluasi saja ya, yang nanti kemudian kita jadikan pegangan untuk melakukan negosiasi, klarifikasi. Itu mungkin Pak. Terima kasih Pak Fani. Wah, pertanyaan masih banyak, tapi waktunya sudah habis. Yang belum disampaikan pertanyaannya mungkin bisa jawab ke Pak Fani ya. Nah, lebih lanjut mungkin bisa jawab ke Pak Fani atau mungkin di WA Group ya. Atau mungkin di WA Group MSTC nanti barangkali Suhu bisa fallback ke Pak Fani. Ya, baik Bapak Ibu. Demikian acara webinar sore hari ini. Sebelum diakhiri, Pak Fani, closing statement-nya. Ya, baik. Terima kasih Pak Kus, Bapak Ibu semua. Yang pertama, seperti biasa kami mengucapkan terima kasih banyak ya sekali lagi sudah diundang di kegiatan hari ini. Karena yang seperti biasa yang kami sampaikan dari diskusi inilah kita sama-sama, mudah-mudahan bisa sama-sama mengambil manfaat nih ya. Dari saya bisa mendengar permasalahan di lapangan seperti apa, atau pengalaman Bapak Ibu semua seperti apa, dan sebaliknya juga Bapak Ibu mudah-mudahan bisa mendapatkan solusi dari apa yang kami sampaikan. Ya, kemudian yang kedua, kami juga mohon maaf apabila ada hal-hal yang belum jelas terjawab ya, atau mungkin belum terpuaskan, ya silahkan nanti bisa melanjutkan komunikasi atau koordinasi melalui WhatsApp atau melalui Pak Muji, nggak apa-apa. Nanti kita juga sering kontak-kontakan dengan Pak Muji untuk membahas beberapa permasalahan PBJ. Yang ketiga, terkait dengan remunerasi, ini saya jadi kepikiran lagi, ternyata masih banyak juga ya teman-teman yang belum memahami nih terkait dengan remunerasi. Ini mungkin nanti kami jadikan pertimbangan kepada pimpinan untuk mungkin bisa lagi melaksanakanlah proses sosialisasi remunerasi, karena ternyata ya kalau di pusat mungkin sudah nggak masalah ya, itu sudah memahami semua, tapi teman-teman di daerah ini yang perlu dilakukan perkuatan juga. Saya rasa itu Pak Kuswoyo, Bapak Ibu semua yang bisa kami sampaikan. Pergi keluar di siang hari, ingin membeli sepiring nasi, izinkan saya mengakhiri kegiatan kami, mudah-mudahan dapat memberikan solusi. Terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu, kami kembalikan ke Pak Kus. Terima kasih demikian Bapak Ibu untuk materi dari Pak Fani, cukup menarik. Karena waktunya kurang ya, jadi untuk dialognya ternyata kurang diperpanjang ya. Ini. Harusnya diperpanjang ini, butuh waktu banyak. Karena dari Pak Muji barusan tadi di WA 15.30 selesaikan. Siap. 3 menit lebih. Mungkin di lain kesempatan bisa nambah lagi untuk yang CKK ini. Jelas itu Pak Fani untuk daerah mungkin ya yang mungkin harus ini. Karena kalau dinas teknis mungkin oke Pak Fani. Jadi masalah kadang non teknis pun dia punya anggaran, misalkan punya perbaikan apalah, konstruksi apa, itu kadang yang tidak sempat terfikirkan. Dan mungkin kasusnya sama kayak punyanya Pak Cecep tadi, anggaran gelondong untuk fisik tapi tidak
di situ tidak masuk perencanaan maupun pengawasan. Ini yang Pengawasan, menjadi perhatian Pak Fani, terutama yang di pusat ya, yang ngurusi konstruksi. Demikian kami dari moderator, jadi dari Pak Sri Pamuji, mohon maaf manakala dalam melaksanakan webinar pada siang sore hari ini ada beberapa kendala, dan mohon maaf juga kalau di chat banyak yang belum dijawab, kembali karena keterbatasan waktu, kami mohon maaf. Saya yang menemani Pak Fani, kalau ada kesalahan juga mohon maaf. Mengakhiri kegiatan, mari kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat sore, saya nggak bisa berpantun ini Pak Fani, jadi pantunnya ngikut Pak Fani aja lah. Selamat sore Bapak Ibu, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.